Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa ada seorang yang mau berkorban untuk hidup kami, untuk keselamatan kami. Dialah Yesus yang menjadi Raja atas seluruh alam semesta dan seluruh hidup kami. Karena dialah kami diselamatkan dan ditebus. Terima kasih atas karunia yang luar biasa ini bagi kami. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, menjelang Paskah ini kita dihadapkan pada suatu paradoks-paradoks kehidupan yang memang harus kita sadari sebagai bagian dari perjalanan hidup rohani kita. Pada bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel, kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua akan dipersatukan dalam satu Tuhan. Beriman kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan segala semesta alam. Dan itu janji yang dikatakan dalam kitab Nabi Yeskiel bahwa segala bangsa akan bersatu, akan kembali lagi. Bukan hanya suku-suku Israel, ya, tapi suku-suku seluruh dunia yang merupakan ciptaan Tuhan akan bersatu dalam Tuhan dan menyembah Tuhan yang satu dan sama itu. Nah, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan oleh Kayafas, seorang imam agung yang berbicara bukan hanya karena dia sebagai manusia, tetapi sebagai imam agung bernubuat akan ada seorang yang mengorbankan diri hidupnya untuk semua orang. Ada yang mati satu orang untuk seluruh bangsa. Dan nubuatan ini tanpa sengaja, mungkin tanpa sengaja, dikatakan bahwa akan ada orang yang berkorban, dikorbankan ya, untuk keselamatan manusia. Itu saya kira yang dinyatakan sungguh-sungguh dalam diri Yesus. Anak domba Allah itu anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita manusia. Ya, maka mari saudaraku terkasih, kita mau mengatakan kebenaran sejati, kebenaran yang harus kita syukuri, yang harus kita terima menjadi sesuatu yang nyata dan konkret, sebagai sesuatu yang benar, yang sesuai dengan janji perjanjian lama, yang sesuai dengan rencana Allah bagi kita, yang sesuai teruji di masa lalu kita sampai sekarang dan akan terjadi ke depan, di mana Tuhan akan datang berkuasa atas segala sesuatu, karena dialah sumber dan asal segala sesuatu. Ya, sumber dan segala sesuatu yang di mana Allah menciptakan manusia dan semua alam semesta akan berada dalam satu Tuhan yang menciptakan semesta alam. Siapakah dia itu? Nah, itu yang kita lihat, yang semakin jelas dalam kita lihat di dalam kehidupan umat manusia, yaitu dalam janji Allah lewat Abraham yang dipilih Tuhan dari bangsa Ur Kasdim, ya, dipilih Tuhan, dan disitulah Yudeo-Kristiani. Jadi pengalaman bangsa Yahudi dari Abraham hingga kemudian janji kepada putranya Yesus Kristus, Christianity, Yudeo-Kristian. Jadi yang mau menunjukkan siapa Allah pencipta itu, siapa Allah penyelamat itu, siapa Allah yang berkuasa, yang menciptakan semesta alam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan itu kita lihat dalam kredo kita, syahadat kita. Jadi syahadat kita, kredo para rasul itu menunjukkan suatu ringkasan summary dari segala iman kita yang sungguh-sungguh benar, gitu. Yang sungguh-sungguh nyata, yang sungguh-sungguh konkret. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam kredo para rasul, ya, kita bisa melihat segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan siapakah Allah itu? Dan itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Karena manusia, siapakah manusia yang menyatakan diri tentang siapa Allah itu? Kalau dia belum pernah ke surga mengatakan tentang Allah, hampir tidak mungkin. Siapakah dia kecuali Yesus? Hanya Yesus yang berasal dari Allah, yang menyelamatkan, yang tahu siapa Allah sesungguhnya. Dan Allah sesungguhnya itu kita bisa lihat di dalam ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Ya Bapa, ya Bapa dan Abba. Jadi bagi kita Katolik, ya, mari kita hayati kebenaran ini menjadi kebenaran bukan lagi objektif, tetapi yang subjektif. Secara objektif itu benar, tetapi secara subjektif harus menjadi keyakinanku, sehingga aku mewartakan Yesus Sang Penyelamat. Aku mewartakan Yesus yang diutus oleh Allah, ya, oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Maka mari saudaraku, kita memasuki masa Minggu Suci ini dan masa Paskah dan seterusnya untuk menunjukkan kepada kita yang objektif itu harus menjadi yang subjektif. Dan subjektif itulah untuk menunjukkan kepada kita siapa Tuhan yang sesungguhnya itu. Ya, kebenaran itu. Ya, bukan hoax, bukan klaim-klaiman bahwa misalnya dikatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan orang Yahudi. Bagaimana? Ya, kita bisa mengerti, memahami. Memang bukan orang Kristen, tetapi adalah sejarah benih-benih kekristenan itu di dalam tradisi Yahudi. Dan puncaknya dalam Yesus, maka Yesus menjadi sumber dan puncak hidup kita. Dan itu diwujudkan di dalam Ekaristi. Jadi Ekaristi menjadi sumber iman kita, tapi juga puncak hidup kita. Dan dialah yang menyelamatkan dan menebus kita dan memasukkan kita dalam kerajaan Allah. Ya, dalam kerajaan Allah dikembalikan kepada maksud Allah yang sesungguhnya, yang asli. Bagaimana kita tahu maksud Allah? Itu bahwa manusia bersatu dengan Dia kembali sebagai yang diciptakan dan bagi pencipta, dan Dia memulihkan itu dengan memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi intinya kembali lagi kepada credo kita itu. Ya, setiap minggu kita mengulang itu bukan hanya sekedar mengulang-ulang, tetapi kita perhatikan, aku percaya akan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah Tritunggal Maha Kudus, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal kita. Itu semua. Coba kita sadari akan kerindu itu. Kita ulangi, kita doakan pelan-pelan. Ya, semoga kita semua yang diajak untuk masuk di dalam misteri credo, misteri aku percaya. Dan kita dimasukkan ke dalam kerangka kerajaan Allah ini, kerajaan Bapa, Putra dan Kudus ini berkat pembaptisan. Maka dalam masa Paskah ini kita diingatkan akan anugerah baptisan. Pintu masuk ke sana. Di sanalah kita akan mendapatkan berjalan, berproses untuk sampai kepada Allah di surga lewat penderitaan dan salib Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Credo. Mari kita sadari akan memasuki masa Paskah ini dengan credo. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita buka kembali credo yang panjang, credo Nisia dan Konstantinopel, credo yang pendek. Kita pelan-pelan kita sadari. Semoga Tuhan membuat kita yakin akan iman kita dan kita berjuang terus-terus menulis kebenaran ini yang kita wartakan tanpa kesombongan, tetapi inilah yang nyata. Tuhan memberkati Anda dan semua untuk percaya dan yakin bahwa credo itu Yesus Kristus Sang Penyelamat, Sang Penebus yang membebaskan, yang bekerja untuk kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.